Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini kami kembali menyapa saudara-saudara dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara yang pada hari ini bersuka cita, berbahagia oleh karena kasih karunia Tuhan memberikan umur yang panjang dan juga memberikan sukacita melalui hari pernikahan. Doa dan pinta kami kepada Tuhan, bila Tuhan melimpahkan berkat-Nya dengan memberi umur yang panjang serta keluarga yang bahagia. Kami juga menyapa saudara yang sedang bergumul pada hari ini oleh karena sakit penyakit. Tidak henti-hentinya kami menyapa Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan melalui penumpangan tangannya yang Maha Kudus, untuk memberkati makanan dan minuman, agar menjadi saluran kesembuhan dan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sejenak mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana umat Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, demikian halnya kita. Kita menyadari, kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jika dikatakan orang yang diberkati oleh Tuhan bukan diukur dari seberapa banyak pundi-pundi harta yang kita miliki, akan tetapi sukacita, kesehatan, semangat hidup adalah bagian daripada berkat Tuhan. Apalagi diberikan harta, apalagi diberikan umur yang panjang, apalagi diberikan pikiran yang lebih baik, strata yang lebih mumpuni. Bukankah seharusnya kita menjadikannya, memakainya untuk menolong dan menopang orang lain? Karena kita percaya Tuhan memberikan itu semua kepada kita untuk menjadikan kita bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan, untuk menolong dan menopang orang-orang lain, untuk menjadikan hidup kita sebagai berkat, untuk menjadikan hidup kita menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Nah, jika tujuan hidup kita tidak seiring dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh Tuhan daripada setiap kita, padahal kepada kita sudah diberikan umur panjang, kepada kita diberikan berkat dan anugerah, kepada kita diberikan kesehatan dan sukacita, bahkan lebih daripada itu, kepada kita diberikan berkat-berkat yang melimpah, tetapi kita tidak menjadikan semua itu untuk menolong dan menopang orang lain. Bahkan sebaliknya, sebagaimana firman Tuhan hari ini, memeras sesama, merampas, dan bahkan menahan upah seseorang, para pekerja, hamba-hamba kita. Bukankah itu lebih memprihatinkan? Kalau firman Tuhan hari ini, lebih baik kita tidak memiliki apa-apa jika kita tidak seiring dengan apa yang dikatakan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, inilah pesan poin penting yang harus kita bawa, harus kita implementasikan dalam hidup kita. Bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini,
harus menjadi kemudahan-kemudahan bagi orang-orang di sekitar kita, harus menjadi berkat-berkat dan kesukaan bagi orang di sekitar kita. Bahkan kita harus menjadi saluran sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kehadiran kita, Tuhan menetapkan dan Tuhan menghendaki harus menjadi kesukaan dan sukacita bagi banyak orang. Itu poin penting yang harus kita bawa. Dan itu renungan yang harus kita renungkan setiap saat, pergumulkan setiap saat. Dan kita harus implementasikan itu. Sudah sejauh mana hidup kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kiranya Tuhan memberikan kita hikmah dan kebijaksanaan. Memberikan kita kekuatan untuk menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada dunia ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi berkat, yang menyadarkan kami tak kala kami mungkin berjalan di jalan yang Tuhan tidak tetapkan, menyimpang dari kehendak dan keinginan Tuhan. Maka pada hari ini firman Tuhan yang menyapa kami mencoba untuk meluruskan, membenarkan dan mengarahkan hidup kami agar sesuai dengan tugas panggilan kami masing-masing sebagaimana Tuhan menghendakinya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.